Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang prinsip geografi, yaitu tentang prinsip deskripsi dan prinsip kronologi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip geografi. Ya, kita akan membedakan 4 prinsip geografi dan kita sudah membahas tentang prinsip persebaran, prinsip interrelasi. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai prinsip deskripsi. Apa itu prinsip deskripsi? Prinsip deskripsi bisa diartikan sebagai penjelasan yang lebih jauh atau lebih terperinci tentang gejala atau fenomena alam yang sedang dipelajari dan diselidiki. Nah, prinsip deskriptif ini bisa disajikan dalam bentuk tulisan atau kalimat, dalam bentuk peta, dalam bentuk gambar, dalam bentuk tabel, dan juga grafik. Ya, sebagai contoh, silahkan dilihat ini ada beberapa kalimat ya. Ini tulisan ya mengenai prinsip deskripsi. Yang pertama, korban jiwa dari kejadian gempa berjumlah 100 orang. Nah, kita lihat kata kuncinya adalah 100. Ini menunjukkan kuantitatif atau jumlah. Nah, sesuatu yang menunjukkan jumlah ini besar kemungkinan adalah berupa prinsip deskriptif. Contoh yang kedua, siklus air terdiri dari beberapa proses seperti penguapan, pengembunan, dan presipitasi. Nah, proses ini juga merupakan bagian dari prinsip deskripsi. Yang ketiga, mayoritas migran terdiri dari kaum buruh dan kelas bawah. Ini merupakan kalimat yang menjelaskan lebih lanjut dari kalimat sebelumnya. Dan ini bisa kita golongkan dalam prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi selain dengan tulisan ataupun kalimat juga bisa dijelaskan menggunakan peta. Ya, bisa juga menggunakan diagram lingkaran. Bisa juga menggunakan grafik. Ini berupa piramida penduduk ya. Ini juga berupa grafik yang menandakan bahwa sebuah analisis geografi mengambil prinsip deskripsi. Berikutnya ada namanya prinsip kronologi. Prinsip kronologi merupakan prinsip yang meninjau gejala, fakta ataupun masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau persebarannya, interrelasinya, dan interaksinya dan integrasinya dalam ruang tertentu, di mana ruang tersebut akan memberikan karakteristik kepada kesatuan gejala tersebut. Ya. Ruang yang dimaksud adalah bagian permukaan bumi, baik keseluruhan atau sebagian, termasuk juga atmosfer yang paling bawah ya, troposfer, litosfer, hidrosfer, dan organisme. Prinsip keruangan atau kronologi ini sangat komprehensif karena sangat berkaitan dengan ketiga prinsip sebelumnya, di mana prinsip ini merupakan ciri dari geografi modern. Jadi ciri-ciri dari penggunaan prinsip kronologi adalah penggunaan ketiga prinsip atau satu atau lebih ketiga prinsip yang selain ini. Jadi bisa pakai prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan prinsip persebaran. Nah, ini ada sebuah kalimat mengenai prinsip kronologi. Kondisi wilayah di Indonesia yang kaya bahan tambang dan gunung api akibat letaknya yang merupakan pertemuan lempeng tektonik tepat dikaji dengan prinsip kronologi. Kenapa? Kita lihat kalau di sini ada kata akibat, nah ini berarti sudah menggunakan prinsip interrelasi. Nah, ya. Tapi ini juga disertai dengan gambar peta, artinya ini menggunakan prinsip deskripsi. Ya, kali ini sudah menggunakan dua prinsip sekaligus, maka analisis geografi yang seperti ini
termasuk ke dalam prinsip korologi. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.